Saya ingin dulu ke Nasdem dulu. Karena dalam 3 pertemuan, 2 diantaranya sepertinya yang tuan rumah nih Nasdem, kan begitu? Gus Coy sebagai wakil dari Partai Nasdem, ada juga Pak Lukman Edi dari PKB, ada Bung Adian Apitupulu PDIP, dan ada Miftah Sabri dari Gerindra. Kalau ada pertemuan seperti itu, saya tidak mau jawabannya, ya ini jasa silaturahmi biasa nih. Ini nggak ada makan siang yang gratis. Makan siang seperti apa yang ditawarkan oleh Nasdem kepada Republik ini? Pertama itu tadi ada istilah diambil alih, enggak. Nasdem tidak mengambil alih hak atau milik siapapun. Yang kedua saya kira ada juga makan siang gratis, makan malam gratis. Makannya sih gratis. Gini Mas, jadi saya kira pertemuan para elit, para tokoh itu sangat baik. Bu Mega dengan Pak Prabowo, Pak Surya dengan ketua umum partai lain, saya kira semua baik. Silaturahmi itu semakin banyak pertemuan, saya kira itu semakin banyak. Makin baik. Kalimatnya sudah bisa diduga. Bagaimana kalimatnya Adian Apitupulu dari PDIP? Pertemuan ada 3 pertemuan, Bu Mega dan Pak Prabowo. Ada Nasdem dengan partai-partai pendukung KIK minus PDIP, dan ada Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Kalau yang minus PD Perjuangan kan penjelasan ketua umum kami sudah jelas bahwa saat itu sedang ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Itu disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo kemarin. Itu kalau yang pertemuan 4 ketua umum partai kemarin. Terus yang kedua pertemuan mana? Yang 4 ketum. Pak Ketum sudah. Gondang dia pertama. Terus apa yang gondang dia? Anies sama Sudah Paloh. Bang SB. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasanya ya, saya tuh baca berkali-kali, saya tulis satu persatu kalimatnya. Memang mengarah pada dukungan politik 2024. Sudah. Yang bikin pegal, enggak? Yang bikin pegal? Yang bikin pegal. Pemilunya belum dilantik yang ini ya. Hasil pemilu kemarin belum dilantik, masa pemilu lagi? Nah itu pertama, terus kedua, itu pemilu kesimpulan yang terlalu cepat. nggak bisa salah, aku bisa salah bang, aku bisa salah. Tapi maksudku aku baca transkripnya kira-kira seperti itu. Nah yang kedua itu 8 bulan aja, pegelnya minta ampun. Gimana kalau kampanye 5 bulan, 2 tahun? Gitu. Maksudnya terlalu cepat lah, terlalu cepat. Apapun maksudnya, saya berharap ada kesalahan tanya jawab dalam saat itu oleh wartawan, tergeriring tanpa tidak sengaja dan sebagainya. Oke. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan hak ya itu hak-hak mereka saja. Oke. Tapi kan artinya Bung Adian mengatakan bahwa pertemuan gondang dia itu politis gitu loh. Bukan makan siang gratis Bukan itu. siang gratis ya. Saya mau dengar dari Bang Lukman Edi. PKB ini kayaknya dari pertemuan-pertemuan itu kayaknya ada kelihatan susahnya nih kayaknya. Ini tanggapan saya nih, termasuk kemudian obrolan dengan beberapa orang. PKB bersikap seperti apa pada pertemuan? Dalam 3 pertemuan. Kalau kami menganggap pertemuan para pimpinan-pimpinan ini adalah pertemuan idealis, ya. Terlepas dari pertemuan politik yang bermakna untuk power sharing. Karena memang belum saatnya bicara power sharing. Faktanya ini loh, faktanya kami di internal partai dan saya yakin partai-partai yang lain belum membuka forum untuk bicara power sharing. Ya. Sehingga kemudian kami menilai pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan idealis untuk menyelesaikan residu-residu pemilu tahun 2019 ini. Ya, masih ada fakta-fakta polarisasi di tengah masyarakat. Dan yang dilakukan oleh para elit, para pimpinan-pimpinan partai politik ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengadakan semua pertemuan-pertemuan antar elit supaya memberikan simbolik kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi cair. Kira-kira ini masih pandangan umum ini. Ya. Saya ingin dengar dari Bung Miftah Sabri. Iya, ini pandangan umum juga nih. Umum dulu ya. Iya, kan yang paling umum dan yang paling menikmati jangan-jangan Gerindra ini kayaknya nih. Kalau kita melihat justru ini kita bisa lihat dari 3 pertemuan ini, mana yang negarawan, mana yang politisi. Karena kalau politisi kan dia selalu berpikir dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Jadi yang dimaksud siapa negarawan, siapa yang dimaksud dari jadi kalau politisi? sudah selesai pemilu dia berpikir pemilu selanjutnya dia politisi. Kita nggak usah sebut lah. Tapi kalau negarawan kan dia berpikir dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah Pak Prabowo dan Bu Mega kan berpikir untuk negara bangsa. Mereka banyak perbedaan tapi kalau kita cari perbedaan nggak akan ketemu. Dia memilih untuk mencari titik kumpul NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, Pancasila. Jadi pertemuan Teuku Umar adalah pertemuan negarawan, yang di luar itu adalah politisi. Kami akan break dulu, kami akan kembali saat lagi memperdalam itu dalam 2 sisi.